saya mulai, peserta mohon untuk menonaktifkan mic selama penyampaian materi. Kemudian saya menghimbau kepada peserta agar fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri kita. Keamanan data dalam sebuah lingkup jaringan menjadi hal yang sangat vital dan rentan terhadap pencurian maupun serangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini perlu adanya sebuah proses perlindungan sistem atau cyber security. Apa itu sistem cyber security, bagaimana konsepnya, dan apa fungsi utamanya akan dijelaskan oleh pembicara kita pada pagi ini kepada Bapak Insinyur Ono Wipurbo, MN PhD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Ahmad Faruk. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Wakil Rektor tadi ya Pak Eko. Terima kasih banget itu. Juga teman-teman dosen barangkali yang ada di tempat ini juga terima kasih banyak. Saya akan share screen aja biar cepat. Bentar. Oh ini dia. Ini nggak bisa share ini ya. Bentar. Saya maunya share ini. Share apa sih namanya? Bentar. Share desktop. Kok beda sih? Ini canggih nih. Share desktop yang mana ya? Whiteboard. Desktopnya yang mana ya? Oh ini bukan desktop semua ya. Walah. Harus satu-satu. Waduh. Walah. Ini harus satu-satu, bingung nih urusannya. Saya pikir bisa langsung desktopnya doang. Eh Ya udah sementara saya nggak nemu desktop di sini. Nggak nemu desktop. Mati deh gue. Eh Ya udah. Ini kayaknya harus pindah-pindahnya seru nih urusannya karena nggak bisa desktop ini pusing. Saya biasanya desktop aja share beres urusan semua. Ya udah ini satu-satu jadi kalau window-nya keluar saya share window satu-satu. Puyeng ini. Oke. Walaupun saya puyeng ini. Tapi oke terima kasih banyak. Tadi CV-nya panjang banget dibacanya. Ini dulu. Kalau ada apa-apa, nanti kalau diskusi silakan lewat Twitter. Ini Mas Obi itu saya mikirnya tadinya IoT doang, ternyata saya cyber security. Padahal rankingnya di bawahnya IoT loh, sumpah. Jadi kalau Anda belajar, ranking pertama hari ini namanya yang duitnya paling banyak dan paling besar namanya data science. Itu paling besar ya. Kedua IoT. Sebetulnya yang akan disampaikan Mas Obi ini itu adalah yang kedua menghasilkan uang. Apalagi kalau dikawinkan antara IoT sama data science. Itu keren banget. Dan di bawah itu baru cyber security. Jadi cyber security ada di bawahnya sih sebenarnya. Dan ini hasil ngobrol sama teman-teman di operator, Telkom dan teman-temannya, ini mereka ngomong eksplisit banget. Jadi yang pertama adalah data science, kedua IoT, cyber security ada di bawahnya. Memang kita di cyber security eh, agak lumayan agak naik hari ini karena banyak sekali kantor-kantor yang bekerjanya di rumah. Jadi mereka panik juga. Jadi terutama bank-bank segala macam berusaha untuk mengamankan karyawannya dengan cara memberdayakan di urusan cyber security. Oke, saya cepat aja dulu. Kalau ada apa-apa nanti silakan ini ya, pakai Twitter. Kalau mau koordinasi bisa pakai email. Kalau pengen belajar ini ada dua sih sebenarnya. Ini semua free. Ada di LMS Ono Center di Sales Moodle, ada juga di Open Course ITTS ACID. Cuman yang di ITTS ini dapat sertifikat. Kalau nilainya 90 ke atas akan ada sertifikatnya free. Kemudian kalau materi-materi bisa diambil di wiki, LMS Ono Center wiki atau pustaka. Ini ada YouTube-nya juga, Ono Center, cuman mau di-delete sama YouTube karena terlalu banyak video-video tentang hacking. Jadi akibatnya konsekuensi yang saya tanggung ini bakal di-delete dan nanti akan pindah. Kemungkinan akan saya pindahkan, kemungkinan habis lebaran lah. Video-video akan saya pindahkan di sakamilenial.id. Jadi servernya ada di Semarang itu. Jadi akan ada di Semarang kemungkinan besar. Tapi di YouTube sebagian masih akan saya tinggalin aja tetap. Kalau pengen ngopi, ini bukunya. Silahkan di copy, ada 7 tera. Supaya Anda hidupnya enak, saya copy paste ini ke chatting ya. Klik kanan copy, saya masuk ke chatting. Mana chattingnya? Ini dia. Iya betul. Oke, silakan nanti dicatat aja semuanya. Jadi enak, nanti tinggal copy paste aja.
Oke, sekarang saya akan masuk. Tapi jujur dulu ya tadi ya, seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya materinya di bawahnya Mas Obi sih. Mas Obi yang nomor satu. Sebenarnya Anda harusnya dengerin Mas Obi lebih banyak. Ditambah sama data science, itu baru duitnya kenceng banget. Oke, sekarang, nah ini saya bingung harus stop share, pindah share ini. Karena saya nggak bisa langsung desktop ini. Coba bener nggak sih? Tuh kan, ini kelihatan nggak? Layar saya kelihatan nggak sekarang? Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Ini layar saya kelihatan Baru nggak? notepad-nya aja, Pak. Alah. Browser nggak kelihatan ya? Belum, Pak. Ah, wah harus Belum, stop Pak. stop nggak bisa desktop share soalnya ini pusing saya. Nggak ada desktop Ya, nggak ada nih. Nggak ada desktop share-nya nggak ada Kok bisa gini ya? Beda Wah, mateng dah gua. Ya, nanti saya tolong diingetin nih tiap kali tolong diingetin kalau saya lupa. Soalnya kalau saya biasa di desktop. Jadi kalau desktop saya pindah-pindah gampang banget. Kalau ini kan saya harus satu-satu pindah-pindah. Oke, sekarang saya akan pindah ke browser. Browser yang mana browser? Eh, ini dia. Ini kalau ini kelihatan browser saya udah kelihatan ya? Kelihatan browser? Sudah, Saya Pak. share. Hah? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, sip. Eh, pusing saya. Stres. Eh, untuk materi, Anda bisa lihat di sini, LMS Ono Center RID/Moodle, atau di opencourse.itts.acid. Oke, materinya bisa dilihat di situ. Saya akan ngasih lihat untuk cyber security yang kita akan belajar, yang biasanya kita belajar. Dan ini Anda bisa dapat ininya ya, sertifikat ya. Ini saya tutup aja. Oke. Nih, ini adalah kuliah S2 sih sebenarnya. Cuman kalau Anda masuk ke sini, ini saran buat UTY bareng. Mana ya halaman situs nih? Kok nggak bisa masuk? Bentar. Ini bisa di copy. Coba. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini materi saya sebetulnya bisa di-copy ke UTY langsung. Jadi kalau Anda masuk ke halaman depan LMS Ono Center RID/Moodle, ini bisa di-copy materinya. Di sini ada kata-kata backup file. Semua sekolah atau kampus yang pengen copy kuliah saya silahkan di-copy. Bukan hanya sekolah kampus ya. Seluruh bangsa Indonesia yang pengen ngopi kuliah saya juga silahkan di-copy. Nah, ini filenya yang ini tepatnya. Jaringan komputer, cyber security, ini dia filenya. Ini file kuliah langsung. Jadi file kuliahnya, ini belakangnya MBZ. Banyak orang nanya, Pak Ono ini dibukanya pakai apa? Dibukanya harus pakai Moodle. Moodle adalah aplikasi server buat e-learning. Ini yang Anda lihat namanya Moodle. Jadi file MBZ ini bisa di-restore ke server Moodle, nanti kuliahnya akan muncul. Gitu ya. Jadi ini kuliahnya, tapi ini kuliahnya kuliah S2 sih sebenarnya, saya settingnya buat S2. Cuman sebetulnya materinya lebih ke materi SMK. Karena banyak mahasiswa S2 juga yang nggak ngerti sih sebenarnya. Cara ngeset router mikrotik gitu nggak ngerti. Jadi kepaksa ini materi SMK ditaruh di S2 kan pusing kepala. Gitu ya, beres ya. Kalau teman-teman dosen atau lab di UTY pengen ngopi, silahkan ini di download aja, di restore di server Moodle di UTY. Kalau kampus-kampus lain yang ada di tempat ini juga pengen ngopi, juga silahkan aja di download, di restore di sana. Nah, khusus buat ini saya kasih lihat aja yang ada di Open Course ITTS ACID. Ini free. Anda bisa masuk, Anda bisa ngetes. Sebetulnya di Open Course juga kalau buat yang mahasiswa, buat mahasiswa lagi, buat yang SMA, itu ada juga tryout matematika. Cuman kita akan nambah lagi kemungkinan matematika, fisika atau IPA, terus juga bahasa Inggris dan sebagainya. Tryout buat SMA-nya akan kita kasih juga. Jadi ini Open Course ITTS ACID, ini free. Seluruh bangsa Indonesia bisa akses, bisa dapetin ilmu, dan bisa dapat sertifikat kalau nilainya baik. Jadi kita akan kasih sertifikat. Sekarang saya kasih lihat yang urusannya cyber security aja. Oke. Kalau di kuliah yang benar memang saya kayak gini polanya. Jadi yang pertama,
kalimat pertama di satu kuliah saya selalu untuk dapat nilai A. Anda di sini ada 3 pilihan untuk dapat nilai A sebenarnya, nulis buku, ujian sama nulis jurnal. Jadi ada 3 pilihan, bisa nulis buku dapat nilai A, nulis jurnal dapat nilai A, atau ujian. Dan ujiannya boleh dikerjakan berkali-kali sampai dapat nilai 100 semua, atau dapat nilai yang tinggi, ya lulus sudah. Jadi rata-rata kuliah saya nggak ada remedial, semuanya boleh ujian berkali-kali, tapi rata-rata ujiannya sekitar 5-10 kali. UASnya, ujian UASnya 5-10 kali. Oke, sekarang saya kasih lihat materinya aja langsung. Oke, atau di sini aja biar gampang ya. Sebelah kiri aja, tolong dilihat sebelah kiri. Jadi materi-materinya, atau sebelum sini saya harus kasih lihat ini ya. Masalah paling besarnya di dunia cybersecurity ya, sebelum masuk kayak gini ya. Ini kalau ini terlalu dalam nanti. Saya masuk ke materi, ini. Oke. Saya kasih lihat masalah di cybersecurity dulu. Sebelum masuk ke situ ya. Sekalian saya kasih lihat ini juga deh. Tadi saya di notepad saya kasih lihat ini kan tadi URL-nya. Salah satunya yang ini sih sebenarnya, Pustaka. Jadi Anda bisa masuk ke LMS onocenter.rid/pustaka. Ini perpustakaan yang bisa diambil langsung, tapi kalau pengen kirim harddisk, mendingan kirim harddisk sih sebenarnya. Karena Anda bisa ngopi buku-buku saya lebih banyak lagi di situ. Nah, yang di sini LMS onocenter.rid/pustaka, silakan masuk ke, saya gedein aja biar kebaca lebih enak. Oke. Jadi LMS onocenter.rid/pustaka, di sini ada folder namanya Docs, bisa diklik, turun ke paling bawah, di sini ada folder lagi namanya Security, Security, klik. Nah, ini ada bukunya di sini. Ada belajar hacking sama keamanan jaringan. Totalnya sekitar hampir 300 halaman nih, buku-bukunya free, bisa di-download. Ini bahasa Indonesia, jadi Anda bisa download yang ini ya, belajar hacking sama keamanan jaringan, bisa di-download, bisa dipelajari. Ini adalah materi kuliah sih sebenarnya. Jadi materi kuliah ini sama yang ada di kuliah, tapi dalam bentuk buku. Anda bisa download. Kalau mau yang levelnya buat pimpinan, yang lebih manajemen yang di atas, ini ada white paper yang dibikin dengan TikTok, tanggal 19 Oktober 2020, pentingnya kemitraan untuk memperkuat keamanan cyber di Indonesia. Ini bisa di-download juga. Terus ada 2 buku kalau nggak salah. Nah, ini satu lagi, Cyber Security Threat, Tips and Proposal, Strategi Mitigasi Nasional. Ini buat levelnya pimpinan sih sebenarnya, bukan buat user biasa. Jadi pimpinan ada materinya, buat user biasa ada, nanti buat ini bukan buat user biasa, ini buat admin sih sebenarnya, buat anda yang teknik elektro sama informatika belajarnya yang ini ya. Tapi kalau buat user biasa nanti ada internet safety, keamanan internet. Nah, sekarang saya kasih lihat masalah besarnya. Ini saya masuk ke Google saya, Google lagi salah, YouTube saya. Anda bisa masuk ke Ono Center. Salah, saya ganti account dulu ya. Switch account ke Ono Center. Ini masih akun di keamanan cyber. Saya harus bikin akun baru soalnya. Saya masuk ke Ono Center. Oke, tapi ini akun yang ini mau di-delete sama YouTube nih. Parah banget ya. Ono Center. Oke. Saya klik ini. Saya matiin dulu. Nah, saya akan ngasih lihat permasalahan paling besar tentang cybersecurity yang banyak terjadi di Indonesia. Kebanyakan sih intinya ditipu sih sebenarnya. Jadi saya akan search comment, di sini akan search comment dengan kata kunci ditipu. Tipu, oke. Nih, saya sudah habis uang 4 juta. Ditipu sih. Akun game ketipu dia, habis 4 juta. Terus ada lagi, mana lagi di bawah sini? Ada lagi lah, jangan khawatir. Mana lagi? Yang ada angkanya yang paling gampang nih. Teman saya habis ketipu 27 juta, dompet wallet Dana GoPay, dengan transaksi teman saya mau jadi agen top up Diamond malah ditipu. Gitu ya, 27 juta. Ada lagi yang ditipu, ini berapa lagi? Ini ditipu kode verifikasi 700.000. Jadi polanya dan serangan paling besar adalah serangan yang seperti ini. Gitu ya. Jadi serangan paling besarnya adalah serangan-serangan yang ketipu-ketipu seperti ini. Dan ketipunya sederhana banget sih. Sebenarnya ketipunya banyak. Ini ada yang minta tracking online penipunya lah, apa banyak banget. Jadi email
message seperti ini dan email ke saya seperti ini hampir tiap hari terjadi. Jadi kalau kita udah ada di dunia itu jadi tahu, punya insting bahwa serangan sebetulnya kebanyakan adalah mengeksploitasi kenaifan kita sebagai orang biasa. Sebagai orang biasa seringkali kita terlalu naif, kita percaya aja sama orang ngomong apa kita percaya. Tanpa cek dan recheck kita percaya aja, terus suruh transfer duit, percaya aja transfer duit. Yang terakhir, kalau nggak salah 2 hari yang lalu 12 juta kena. Dia ngapain gitu ya, pokoknya akhirnya ditipu, suruh transfer, terus minta transfer lagi dia, kacau deh. Pokoknya aduh parah deh. Jadi serangannya bukan dihack gitu, dihack serangan hack komputer, bukan. Jadi serangannya betul-betul ditipu aja gitu ya. Dan saking naifnya, contoh kenaifan kita adalah paling gampang mah gini lah, iktp. Dan ini adalah informasi pribadi kita kan. Nih, udah kayak gini aja coba. Bayangkan nama kita, KTP kita dilepas kayak gini di internet, kan kacau ini ceritanya. Kan di internet kacau nih kayak gini. Bayangkan kalau dengan informasi KTP seperti ini, ada orang lain pakai KTP-nya kita minjem duit pakai pinjaman online, pinjol itu, pinjaman online. KTP-nya KTP kita, kacau langsung ceritanya. Kita yang dituntut nih urusannya. Nah, orang kadang-kadang terlalu naif dengan posting-posting seperti ini di media sosial dan sebagainya. Jadi serangan di internet yang paling parah adalah yang ini. Dan ini Anda bisa baca di sini tadi. Iyalah. Nggak bisa diklik lagi, ini dia. Jadi kalau Anda baca white papernya TikTok, baca yang ini, oke, ini serangannya seperti itu. Jadi sebetulnya dari sisi security-nya nggak susah. Security-nya adalah jangan kepo, jangan percaya sama orang lain di internet. Cuma itu aja, security-nya sih gampang-gampang banget sih. Beres ya? Sip ya, yang ini udah beres ya. Nah, sekarang saya akan masuk yang susahnya supaya materinya lebih bagus lah. Cuman yang ini tolong dikasih tahu ke teman-teman semua supaya lebih aman hidupnya. Nah, sekarang saya akan masuk yang susah, ini bagian dari kuliah. Saya akan cepet banget. Di sini ada 3 kuliah jadi 1 sih sebenarnya. Di cyber security ini, di kuliah cyber security ada 3 kuliah jadi 1. Kuliah pertamanya adalah advanced networking. Advanced networking, jadi konsep TCP/IP, simulator jaringan, IP versi 6, routing dan sebagainya. Ini advanced networking. Contoh yang paling gampang simulator jaringan adalah yang ini. Aduh, harus pindah lagi saya ya. Pindah lagi. Ini saya pindah. Ini pindah. Ini adalah simulator yang Anda lihat, ini adalah simulator jaringan. Ini adalah GNS 3. Jadi kita bisa bikin lab. Jadi di kuliah saya mahasiswa pada bikin lab sendiri di komputernya masing-masing. Jadi kita punya switch, punya Kali Linux, punya server di komputer kita sendiri, gitu ya. Jadi bentuknya lab, ini bisa pakai GNS3 ditambah dengan VirtualBox. Oke. Ini kondisinya server sudah running, saya akan coba run Kali Linux-nya. Oke. Cuman saya pindah lagi ke ini dulu ya. Aduh, pindah-pindah gini seru banget dah. Ntar, saya harus pindah lagi ke sini. Oke, ini beres ya. Jadi simulatornya seperti itu bentuknya. Oke, dan kami di kampus semua mahasiswa punya lab di komputernya masing-masing. Jadi labnya ada di komputer masing-masing, konsekuensinya Anda bisa belajar tiap hari di komputernya masing-masing. Cuman kita belajarnya online semua ya, jadi interaksi semua online. Terus IP versi 6, jarang banget kampus yang ngajarin IP versi 6. Routing yang advance yang mulai diajarin pakai OSPF, BGP dan sebagainya. Terus juga kita ngajarin cara bikin Telkom sendiri, Telkomsel sendiri, maka OpenBTS segala macam. Jadi ini bagian advanced networking-nya. Oke. Setelah advanced networking dikasih, nah ini yang network programming itu materinya Mas Obi nih. Ini adalah IoT sih sebenarnya, cuman dikasih nama network programming karena diajarin teknik programming di jaringan. Kemudian kita belajar bagaimana caranya masuk neraka. Di sini intro hacking, persiapan hacking, intelijen, sniffing, attack password, attack database, terus ini mulai di face web segala macam, attack file sharing, UTS. Oke. Dan baru masuk ke cyber security. Di sini belajar vulnerability analysis, server security, firewall, secure cell, VPN, dan sebagainya. Dan terakhir mulai masuk yang agak susah, intrusion detection system. Kemudian belajar data security. Ini stop sampai sini cyber security. Nah,
Untuk ngerti cyber security, Anda harus ngerti yang belakangnya sih, sebelumnya. Jadi Anda harus ngerti teknik nyerang ya, bagaimana jadi orang jahat kerja. Ibaratnya gini lah, kalau mau jadi polisi harus ngerti cara maling kerja. Kalau polisi nggak tahu cara maling kerja, nggak bisa jadi polisi, dia nggak bisa nangkep maling. Jadi supaya bisa nangkep maling harus tahu cara maling kerja. Jadi kira-kira gitu. Tapi di samping itu juga harus ngerti jaringan, harus ngerti sistem operasi, harus ngerti. Jadi semuanya harus ngerti semua, baru bisa ngerti yang namanya cyber security. Cuma cyber security ada di atasnya lagi, ada ilmu lagi, ada dua ilmu yang besar di atasnya cyber security adalah forensik dan Information Security Management System, ISMS. Ini adalah auditor. Yang terakhir ini auditor ISO 27001, satu lagi risk management ISO 31000. Jadi yang ini ISO 27001 yang ada di sini, dia dua ini dicari banget di Indonesia. Yang ini sudah, yang ISO 27001 udah masuk ke peraturan Kominfo, jadi semua sistem layanan elektronik, web, kementerian lembaga segala macam kan punya website ya, kelurahan bahkan punya website barangkali ya, desa punya website. Itu semua harus diaudit security-nya, makanya ISO 27001. Jadi ini gede nih. Di sini duitnya gede sebetulnya, kerjaannya besar banget. Yang forensik ini kalau terjadi kejadian perkara di bank atau di mana segala macam, butuh barang bukti yang bisa diajukan ke pengadilan. Ini kerjanya tim forensik. Jadi dua ini, ilmu dua yang terakhir ini hanya bisa dikuasai kalau Anda ngerti ilmu yang bawahnya, cyber security, jaringan dan sebagainya, ngerti, baru Anda bisa menguasai dua ilmu yang terakhir ini. Gitu ya. Sekarang saya kasih tahu gambarannya aja. Untuk forensik, saya sendiri nggak punya sertifikasi forensik. Yang saya kenal orang-orang yang punya, ada Ruby, ada Calvin segala macam. Mereka kerjaannya kira-kira sekitar orde kerjaannya proyeknya ya. Dan ini per harinya ada belasan kasus di Indonesia. Di sebuah bank aja, bank pemerintah itu ada belasan kasus. Dan per kasus itu kerjaannya biaya yang dikeluarkan sekitar 100-an juta rupiah. Selesai dalam waktu semingguan kira-kira. Jadi untuk dapetin barang bukti butuh waktu seminggu, bayarannya sekitar 100-an, 50-100 juta. Jadi Anda gajinya antara 50-100 juta per minggu, bukan bulanan. Jadi mainnya harian kita. Makanya mereka rata-rata bukan pekerja bulanan, bukan pegawai rata-rata. Kalau udah main ke forensik sama ini rata-rata bukan pegawai semua. Mereka rata-rata kerjanya udah kayak gitu. Beres ya. Jadi cuman untuk sampai level yang ini dua, Anda harus menguasai ilmu bawahnya semua. Jadi cyber security harus ngerti, jaringan harus ngerti, hacking harus ngerti, sistem operasi harus ngerti, semuanya harus ngerti. Baru Anda bisa masuk ke sini. Gitu ya. Jadi semuanya ada di sini sih sebenarnya di kuliah ini. Dan kalau Anda bisa ngerjain ini semua, nah ini materi-materinya kayak gini lah bentuknya. Ini masing-masing ada kuisnya, silahkan dikerjakan. Oke. Kalau Anda bisa ngerjain itu semua, kalau di sini kebetulan terakhirnya ada ini, ada sertifikat. Dan kalau diklik Anda bisa ngeluarin sertifikatnya otomatis sih sebenarnya. Coba saya klik dulu ya. Oke. Kok lama? Oh, keluar. Oke. Nih sertifikatnya bisa di-download sih. Ini baru ada berapa orang yang ini soalnya baru diposting sih. Jadi masih belum banyak yang bisa lulus. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 orang yang lulus. Sertifikatnya bisa diambil kayak gini doang sih, download. Tapi saya lagi usul ke teman-teman yang ngurus e-learningnya, sertifikat jangan bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris aja nih. Ini masih bahasa Indonesia sih sertifikatnya kan. Tuh, sertifikat bahasa Inggris diberikan pada apa, nilainya berapa gitu. Ini masih bahasa Indonesia sih, mau dibikin bahasa Inggris. Oke. Ini nilainya belum keluar lagi. Tapi ini rata-rata di atas 90. Jadi semua yang di atas 90 yang bisa download sertifikat. Ini free, sertifikatnya free, Anda bisa download, bisa Anda pakai. Cuman lagi saya pengen usulkan, saya pengen rubah supaya sertifikatnya bahasa Inggris, supaya kita bisa kerja di internasional ntar urusannya gitu. Dan kalau ini usul aja sih barangkali, kalau di kami di kampus ini bisa ditransfer jadi kredit. Jadi ini kreditnya 3 kredit sih. Jadi Anda bisa dapat kredit tanpa bayar SPP, kan gila juga ya. Bisa transfer jadi kredit. Cuman kalau transfer kredit bayarnya dikit sih, nggak segede SPP, gitu ya. Syukur-syukur bisa transfer kredit antar kampus sih sebenarnya. Saya sih senang-senang aja. Dan ini dipakai buat transfer kredit ke Politeknik Bengkalis sih.
Poltek Bengkalis di Sumatera, nerima kredit dari sini. Jadi anak-anak bisa ujian di sini, ditransfer jadi kredit sarjananya dia. Kalau ini kebetulan Poltek. Kalau di kampus kami ya jadi sarjana biasa, sarjana S1 biasa, bukan Politeknik. Beres ya? Kebayang ya? Sekarang saya akan coba demokan. Waktu saya tinggal 30 menit kurang, stres. Saya harus ganti untuk demo, saya harus ganti. Ini bingung ini saya. Harus ganti-ganti ini soalnya. Waduh. Bentar. Ini saya harus switch lagi. Ini stop lagi sharing. Saya akan masuk ke aduh, ganti-ganti gini stres ya. Oke. Nah, ini dia udah nyala kondisinya. Sudah nyala. Saya kasih lihat ini dulu ya. GNS3 ini buat simulasi jaringan. Saya simulasikan di sini ada komputer korban, server korban. Di sini Kali Linux adalah hackernya yang mau nyerang. Nanti mungkin karena waktunya saya cuma punya waktu sekitar 30 menitan, saya akan berusaha ngasih lihat teknik melakukan penyadapan, teknik melakukan hoax segala macam. Kemudian syukur-syukur saya masih punya waktu untuk ngasih lihat intrusion detection system, bagaimana kita mendeteksi serangan. Jadi saya dalam waktu 30 menit saya akan berusaha 3 itu. Saya harus review sedikit ini makhluk apa di sini. Di sini kita bisa masukin router, di sini ada router. Ini Cisco nih. 1700 3725 Cisco semua. Di sini ada Mikrotik. Ini Mikrotik juga R2. Kalau mau butuh router cuma gini doang nih, klik, saya punya router. Kalau nggak butuh saya delete lagi. Jadi delete. Jadi caranya cuma gini aja. Jadi kita simulasi jaringan lab udah kayak gini aja di komputer aja labnya. Dan ini free ya, maksudnya GNS3 itu nggak bayar, free, open source. Mikrotik bisa kita download free dari mikrotik.com, file OVA-nya bisa kita download free, dan nanti file OVA-nya bisa kita load, kita masukkan ke VirtualBox. Tadi pagi ada yang kasih komen ke saya juga, Pak pakai QEMU juga bisa. Ya udah, bisa pakai QEMU juga buat diemulasi. Jadi kita eksperimen segala macam bisa virtual seperti ini, gitu ya. Sekarang saya akan kasih lihat, mudah-mudahan Kali Linux-nya udah jalan. Aduh, harus pindah lagi ya. Aduh, stres dah gue. Bentar, saya pindah ke Kali Linux. Oke, ini Kali Linux ya. Oke, masuk dulu. Ini Kali Linux. Bentar. Kalau enggak, servernya saya remote dari sini aja ya. Ini dalam komputer saya loh, ini kan dia makanya VirtualBox ya. Jadi ini dalam komputer, jalan komputer lagi ya. Jadi Kali Linux-nya ada di dalam komputer saya. Coba bentar, saya nggak akan pindah dulu. Ini nggak kelihatan mungkin sama Anda. IP server saya adalah 192.168.0162. Tolong diingetin IP server saya 192.168.0162. Sekarang saya akan masuk ke sini Mikrotiknya. IP Mikrotik saya adalah 192.168.0174. Coba saya ping 192.168.0162 tadi ya kalau nggak salah ya. Ini benar, saya bisa ping. Ini server yang saya ping. Kalau diingat tadi ininya ya. Topologi jaringannya ada server masukin ke switch masukin ke Kali Linux. Saya bisa ping juga ke router saya ke internet 0222 itu router saya di internet, bisa saya ping juga. Server saya di rumah saya 07 bisa saya ping juga. Ada 2 server kebetulan di rumah saya, 07 sama 09 itu dua-duanya server. Server itu tempat nyimpen perpustakaan saya. Dan itu yang saya tadi tawarin, kalau Anda pengen ngopi silahkan dikopi. Totalnya tadi sekitar 7 tera sih sebenarnya kalau semuanya. Tapi kalau untuk cyber security aja mungkin 1-2 tera juga cukup sih. Tapi berapa orang cuman ngomong gini, Pak, saya cuman cyber security-nya aja, e-booknya doang. Nah itu cuma sekitar 30 giga sih. Jadi bisa kirim flash disk, bisa copy buku-buku cyber security-nya aja. Cuman kalau Anda udah pernah ngopi perpustakaan, kalau cyber security aja pasti penasaran. Anda pasti pengen belajar programming, pengen belajar IoT, pengen belajar apa. Jadi mendingan kirim hard disk aja udah USB, dikopiin semua. Ini udah bisa diping satu sama lain, dia bisa browsing juga ke internet. Oh mungkin saya browsing pakai ini doang ya. Saya pakai, kan ini kan Kali Linux-nya udah kelihatan ya. Ini kan desktop ya. Iya benar. Cuman tetap aja saya nggak bisa ngelihat ini. GNS3-nya nggak bisa dilihat. Oke, Google masuk nggak? Oh oke, dia bisa browsing ke internet. Oke, jadi mudah-mudahan bisa. Ini satu desktop keluar semua nih jadinya. Mudah-mudahan kelihatan semua.
Oke, sekarang saya akan masuk ke server saya 192.168.0. Jangan masuk dulu ya. Saya kasih lihat aplikasi apa aja yang ada di sini. Anda bisa masuk ke sini, application. Nah, di sini mulai kelihatan kejahatan dari si Kali Linux. Tapi Kali Linux sebenarnya dipakai bukan buat orang jahat. Kali Linux dipakai buat ngetes pertahanan satu sistem. Bisa server dan sebagainya bisa kita tes. Di sini kalau kita lihat sistem operasi yang normal, biasanya kalau kita masuk sistem operasi yang normal kan aplikasinya Word, dengerin musik lah, browser apa segala macam. Di sini aplikasinya bukan kayak gituan. Information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, password attack, ini nyerang. Wales attack nyerang. Reverse engineering itu kalau ada file exe dia bisa dapetin source code-nya. Kita bisa exploit, kita bisa jadi admin, kita bisa nyadap. Di sini nyadap nih. Sniffing spoofing buat nyadap. Yang paling parah dari sniffing spoofing adalah yang ini. MEATM proxy dia bisa nyadap. Jadi seringkali kita berpikir kalau kita pakai HTTPS kita aman. Enggak juga sih. Kalau Anda nggak tahu, ini bisa kita sadap juga password apa yang kita transaksikan. Maka HTTPS bisa kelihatan, pakai METM proxy ini keluar. Jadi walaupun kita pakai HTTPS keluar juga tetap. Walaupun kita pakai VPN keluar juga. Ini parah ini parah banget ini. Ini parah. Tapi yang VPN bukan METM proxy. Tapi konsepnya tetap METM, tapi bisa jebol juga. Jadi ini parah banget. Makhluk-makhluk ini parah semua. Oke, ini bahaya sekali. Nah, sekarang saya akan kasih yang paling sederhana dulu, buat pemula aja dulu. Masuk ke Wireshark. Dan ini adalah materi kuliah saya pertama. Jadi minggu pertama saya langsung ke sini. Ke Wireshark ini. Oke. Coba saya iseng dulu ya di bagian chatting. Ini mah chattingnya mana sih? Chatting. Oke, saya sambil monitoring chatting dulu ya. Chatting. Pertanyaannya gini, mungkin bisa share desktop ya? Udah bisa share desktop, coba saya share desktop aja deh. Biar gampang hidupnya saya. Coba share desktop bisa nggak ya? Saya share desktop dulu ya. Kok nggak ada sih? Nggak ketemu Share whiteboard doang. Kagak ketemu share desktopnya. Kagak ada share desktop. Ya udah. Alah salah gua. Maunya share Kali Linux. Saya share Kali Linuxnya aja dah. Biar pastilah. Mana tadi Kali Linux saya ini? Ini dia. Oke, sekarang buat Anda-Anda yang ada di chatting. Di chatting ya. Pertanyaannya gini. Ini biar ininya tetap jalan. Pertanyaannya, oke. Kalau Anda pernah kuliah jaringan komputer, pertanyaannya arsitektur jaringan komputer ada berapa lapis, ada berapa layer? Silakan ditulis di chatting. Ada berapa lapisan? Ada 7 layer. Oke, benar, bagus. Pertanyaan kedua. Berapa orang di Zoom ini yang pernah lihat isi layer tadi? Silahkan tulis. Saya. Ada satu orang yang udah pernah lihat. Stimik, Amik, Bandung. Dari Bandung. UTY, mana UTY? Waduh, UTY belum pernah lihat. Oke, sekarang tolong dijawab di chatting nanti ya. Ini saya Jadi untuk nyadap, kita bisa kayak gini. Start. Ini nyadap dia. Oke, nyadap paket yang lewat seperti ini aja sih. Nah, ini kelihatan paket yang lewat kelihatan. Oke, jadi kita bisa lihat paket yang lewat dengan cara seperti ini. Oke, nah sekarang pertanyaannya, saya klik paket ini ada nomor, ini paket nomor 1239 paket yang keterima. Ya, ada 9 paket, ini waktunya kapan, sumbernya dari IP mana, tujuan IP mana, protokolnya apa segala macam, tentang apa bisa kelihatan di sini. Oke, saya akan klik sembarangan paket, Ini saya stop aja lah, capture-nya saya stop dulu. Stop. Oke, saya klik sembarangan. Pertanyaannya, oke, ada yang bisa nebak nggak? Di chatting aja ya, di chatting. Paket yang saya klik tadi ada berapa layer? Bisa nebak nggak ada berapa layer? Silakan ditulis di chatting. Layernya ada berapa itu? Pusing loh. Nggak ada yang bisa nebak, serius loh. Nggak kelihatan layernya ya? Nggak bisa nebak loh. Parah.
Nih saya kasih lihat, tadi teorinya 7 layer ya, semua teori 7 layer. Ini yang jadi masalah besar. 99,9% dosen jaringan di Republik Indonesia ngajarnya cuma berbentuk layer 7 dan bentuknya kotak. Layer 1 physical layer, layer 2 data link layer, network layer, transport layer, bentuknya teori, kotak. Padahal kalau Anda pakai Wireshark, Anda bisa lihat layernya langsung sih. Layernya ini dia. Ada di sebelah kiri, ada di tengah ini layer. Oke, ini ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5 layer. Dibalik dari bawah ke atasnya. Jadi ini physical layer yang ini. Oke, dia kasih tahu itu bentuk kabel. Oke, 2, ini data link layer. Protokolnya namanya Ethernet 2. Ada MAC address-nya sekian, ngomong ke MAC address sekian. Kemudian network layer pakai internet protokol versi 4, source address, destination address. Terus transport layer ada user datagram protocol, source portnya 1900, destination 1900. Terus di atasnya ada aplikasi namanya Simple Service Discovery Protocol. Ini dipakai buat si router ngomong satu sama lain sih. Ini router ngomong satu sama lain. Dan kita bisa ngelihat dalamnya protokol masing-masing. Jadi Anda bisa lihat dalamnya protokol sih di sini. Dan ini yang dipakai buat hacker tuh yang ini. Kita bisa lihat dalam sebenarnya. Jadi hacker ngelihat dalamnya seperti ini. Gitu ya, beres ya? Udah mulai kebayang ya? Nah ini, jadi hacker itu sebenarnya akan terjadi dengan sendirinya kalau dosen jaringannya ngajarnya benar sih. Jadi ngajarin nyadapnya benar segala macam. Karena ini tool ini dipakai buat melihat masalah yang ada di jaringan sih sebenarnya. Cuman tergantung akhlak sih. Kalau akhlaknya benar ya yang dilihat masalah jaringan. Kalau akhlaknya nggak benar yang dilihat passwordnya orang. Gitu. Karena kelihatan semua sih sebenarnya. Parah banget. Oke, kita akan capture-nya terusin dulu. Start lagi. Continue with the saving. Oke. Sekarang saya akan melakukan yang agak parah sedikit. Oke. Nih. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Apa? Terminalnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak, kelihatan. Saya udah stres. Oke, ini terminal kelihatan. Kita akan coba melakukan komunikasi ke server. Tadi bisa ping kan. Servernya 162 ya. Oke, ini server 162. Saya bisa ping. Ini kelihatan pingnya kelihatan nih. Nih. Ini ping nih ada ICMP itu ping semua nih, kelihatan. ICMP-nya ping ya. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke server pakai telnet. 192.168.0.162. Telnet adalah komunikasi yang tidak di-encrypt sama sekali. Tidak di-encrypt artinya nyadapnya gampang banget. Sengaja supaya saya bisa ngasih lihat bagaimana tekniknya menyadap. Username-nya ono, password-nya nggak kelihatan kan? Anda nggak bisa lihat kan? Password nggak kelihatan ya. Enter. Oke. Saya masuk ke server nih sekarang. Kalau SSH nggak bisa. Ini ada yang nanya. Coba yang SSH dong. Oke, nanti saya cobain dan Anda nggak bisa disadap SSH. Tapi supaya kita bisa ngelihat bagaimana password itu kelihatan, saya pakai telnet dulu ya. Oke. Dan saya bisa jadi super user, ini sudo su, saya jadi super user. Saya jadi super user. Passwordnya nggak kelihatan lagi. Yang jadi masalah kalau kita masuk ke server dan sebagai super user, saya bisa masuk ke vars pool mail. Ini tempat nyimpan mail-mail. Konsekuensinya, ini ada mail, ada folder mailnya ono, saya bisa baca mailnya orang. Oke. Nih, ini mailnya kebaca loh. Oke. Artinya apa? Kalau Anda bikin emailnya pakai Gmail, pakai Yahoo, pakai email-email yang free di internet itu, sebetulnya admin email bisa baca email Anda. Jadi itu masalah besar. Ya kalau kita mahasiswa mungkin nggak masalah ya. Bayangkan kalau pakai Gmail, yang pakai Gmail menteri, yang pakai Gmail panglima, yang pakai Gmail komandan, kan kacau. Jadi kebaca sama mereka semuanya. Yang lebih parah lagi sebenarnya kayak WhatsApp, adminnya bisa baca grup loh. Parah. Makanya saya nggak pakai WhatsApp. Saya nggak pakai telepon karena telepon disadap sih sebenarnya. Oke. Dan ini kalau adminnya gila saya bisa remove nih, di delete, hilang, kacau. Beres ya. Sekarang saya kasih, ini saya exit dulu. Saya exit lagi. Nanti saya SSH saya kasih lihat. Tapi sebenarnya saya stop dulu di sini. Capture-nya saya stop. Oke. Nah ini kelihatan ada telnet nih. Telnet kelihatan semua. Kalau kita klik di sini nggak ada apa-apanya nih. Telnetnya kosong. Saya klik di sini X aja. Ini X di sini I itu exit tadi ya. Ini I, ini T. Exit tuh kita tahu kalau kita gabungin exit. Cuman kalau kita malas bisa gini nih. Jadi tadi yang kalau diperhatikan yang dipakai cuman capture
sama satu lagi analyze. Analyze, kita dapetin telnet ini satu paket telnet aja kita dapat, nanti analyze, follow, TCP, stream. Nah, kita bisa dapetin passwordnya sih dengan cara itu. Beres ya? Jadi password dapetnya seperti ini. Nah, sekarang saya akan, karena ada yang minta pakai SSH, saya akan coba pakai SSH. Oke. Dan akan kelihatan banget SSH nggak bisa disadap. Oke. Kecuali kita pakai MITM ya. Kalau MITM kita bisa nyadap. Cuman MITM persiapannya nggak sesederhana ini. Saya lebih ribet MITM persiapannya. Oke. Saya akan capture-nya saya start lagi. Continue. Oke. Sekarang saya akan melakukan SSH. Clear layar, saya SSH. 192.168.0.162. Oke. Nah, ini autentikasi dulu, password masukin. Nah, saya masuk di sini. Oke. LS segala macam saya bisa kerjain di sini. Nah, saya bisa exit lagi. Nah, saya stop di sini, saya stop dulu capture-nya, saya stop. Oke. Nah, di sini ada SSH nih. SSH 2 kelihatan nih SSH. Encrypted packet, udah ada tulisannya jelas-jelas encrypted packet. Coba diklik, nggak bisa, nggak keluar dia, nggak keluar apa-apa. Kalau kita mau analyze juga hancur loh, analyze aja, mampus sih langsung. Jadi pertamanya dia melakukan negosiasi, ini SSH client sama SSH server negosiasi itu 2, oke. Nah terus mati langsung, kita nggak bisa baca sama sekali. Jadi SSH nggak kelihatan. SSH adalah komunikasi yang dienkripsi. Konsekuensinya kita tidak bisa lihat apapun yang kita komunikasikan. Kecuali di MITM ya. Kecuali kalau kita melakukan MITM. Jadi kita harus rada punya insting juga. Oh oke, ini lagi MITM. Jadi masalah. Gitu ya. Beres ya? Itu SSH beres. Sekarang saya akan masuk lagi. Bagaimana caranya bikin. Saya punya waktu cuma sekitar 10 menit. Aduh, stres. saya ini kalau pembicara lagi stres kayak gini jujur. Entar. Saya akan caranya bikin hoax. Saya kasih lihat ini deh paling gampang. Oke, ini saya tutup dulu. Saya buka browser. Oke. 192.168.0.162 ya. Di sini ada mailnya. Mail. Oke. Username-nya Ono tadi, passwordnya kita tahu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi passwordnya ya, dapat ya. Don't save lah. Ini emailnya kosong karena saya delete tadi. Email yang masuk saya delete. Jadi cara bikin hoax gampang banget. Kalau Anda ngerti cara bikin hoax gampang banget, yang akan saya pakai adalah cara bikin email. Pakai email hoaxnya. Jadi kita bisa bikin email tanpa aplikasi sama sekali. Semua di internet semuanya pakai protokol komunikasinya. Protokolnya di dokumentasinya di RFC editor. RFC editor gitu aja lah. Editor. Oke, RFC editor ini. Oke, jadi kita bisa baca sebetulnya semua standar komunikasi internetnya terbuka semua, makanya internet berkembangnya pesat banget karena semuanya serba terbuka. Oke, kita bisa cari RFC tentang SMTP. SMTP adalah Simple Mail Transport Protocol yang dipakai untuk ngirim email. Oke, salah satu protokol yang awalnya adalah yang bikin adalah Jonathan Postel ini, J. Postel, tahun Agustus tahun 82. Oke, bisa kita baca di sini protokolnya. Oke, teksnya aja lah, nggak usah PDF. Jadi yang bikin ini Jonathan Postel. Ini pahlawan internet nih, ini bukan orang sembarangan, ini pahlawan internet. Jadi kalau Anda tahu yang namanya internet kan ada .id, .com, .or.id, ada .us, .jp, .uk, apa segala macam. Jadi orang yang pertama megang dot itu semua, .com, .gov, apa segala macam adalah ini. Sampai dia meninggal. Jadi dia adalah orang yang pegang domain internet. Kalau kita tahu internet ada IP address kan? Yang megang IP address internet sampai dia meninggal adalah ini. Yang pegang tadi internet kan ada nomor portnya ya. Ada port berapa buat web, ada port apa. Coba kalau di posting dah. Coba web portnya berapa? Silakan tulis di chatting. 80 tahu semua. Coba IMAP portnya berapa? HTTPS 443 benar. IMAP portnya berapa? Oh, mampus lu.
110 itu POP3. IMAP salah semua. 143 bener nih. Ada Taufik Rahmat 143 bener tuh IMAP. Oke, tadi yang 25. Nah, ini kita semua ini udah pada mulai ngerti ya nomor port segala macam. Nah, nomor port ini yang ngatur bahwa 80 ada web, 443 adalah HTTPS, yang ngatur ini orangnya. Sampai dia meninggal. Jadi internet bisa hidup karena Jonathan Postel ini. Cuma ngasih tahu doang. Jadi dia pahlawan internet itu. Beres ya. Nah, kalau kita lihat ke bawah, dia yang ngatur cara komunikasinya buat kirim email, ada di bawah sini sih sebenarnya. Nah, ini dia. Oke. Ini contoh pengiriman email. Jadi caranya formatnya cuma kayak gini aja, mail from, nanti server bilang oke, receive to, kalau oke, server bilang oke, nanti data baru kita kirim emailnya kayak gini. Jadi ini semua namanya protokol. Jadi nanti kalau kita lihat namanya internet, tata cara komunikasinya semua kebuka, pakai protokol, gayanya gaya seperti ini, dan orang yang maintain pertama kali ya Jonathan Postel ini. Dan nanti kalau kita lihat kodenya, pasti kalau oke, pasti depannya angkanya 2 nih kalau oke. Kalau error 4 tuh. Kalau nge-web pasti ngerti kan ada 404, itu ada error tuh. Itu kode-kode ini dikembangin sama orang-orang ini gitu. Dan biang keroknya ya Jonathan Postel ini awal-awalnya gitu ya. Beres ya. Oke. Nah, ini adalah folder emailnya. Saya akan kirim email ke sini pakai gaya ini aja. Jadi sebetulnya email bisa kita buat seperti ini aja sih. Nah, sekarang saya akan masuk supaya seru. Saya sekalian sadap juga ya. Capture, start lagi. Continue without saving. Sekarang saya akan kirim email di sini. Telnet 25. Masuk ke SMTP dia 25 nih. Kalau tadi tanpa apa-apa kan saya masuknya ke Telnet ya. Kalau ini masuk SMTP, hello. Misalnya ITY, ACID. Nggak boleh, ya pura-pura bego aja ya. Hello, ini ITY ACID. Oke. Mail from Jokowi. Waduh, @presiden.ri.go.id. Nah, ini hoax ini. Jadi betapa mudahnya bikin hoax tuh kayak gini ya. Receipt to. Kebetulan namanya adalah server saya namanya korban.com. Oke. Data. Sekarang saya akan kirim data from Jokowi @presiden.ri.go.id to korban.com. Subject. Jangan ngajarin yang macem-macem. Oh no, jangan ngajarin yang enggak ya. Nanti kamu saya tangkap. Gitu ya. Tanda tangan. TTD. Sorry. TTD. Gitu. Kirim. Deh. Ya ini saya bikin emailnya masih bener ya. Tapi bayangkan yang kejadian benerannya adalah, ini saya quit dulu lah. Ntar kejadiannya saya ceritain biar kelihatan dulu ini nyadapnya ya. Ini analisnya capture-nya saya stop dulu biar berhenti. Ini kelihatan SMTP-nya ketangkap SMTP. Saya klik aja salah satu. Ini Simple Mail Transfer protokolnya udah bilang 221 bye. Bye artinya hubungan diputusin. Sekarang kita analisa dulu ya. Follow TCP stream. Oke. Jadi apa yang kita kirim masuk, keterima semuanya. Sekarang kita akan lihat di webnya masuk kagak. Mana dia? Ini ya. Oke. Ini dia webnya. Oke. Saya reload. Reload. Nah, masuk dia. Masuk ya. Seru ya. Nah, yang seru adalah ada beberapa kisah seru dari yang kayak ginian. Saya pernah ngedemoin ini. Perhatiin waktu saya demoin kan saya bilang, saya akan ngasih lihat cara bikin hoax. Jadi Anda semua tahu bahwa ini bohong kan? Saya demoin ini di depan orang intelijen. Pak, saya akan demokan ya bagaimana cara bikin hoax di depan orang intelijen. Tahu sendiri kalau mereka kan orang angkatan ya. Depan-depannya bintang-bintang tuh, bintang 1, bintang 2. Belakangnya kolonel, belakangnya lagi letnan. Paling belakang tuh letnan, mayor di belakang-belakang tuh. Selesai acara, udah gitu, selesai acara saya turun kan, mereka udah ketawa-ketawa. Terus mereka bisik-bisik ke saya, wah Pak Ono hebat banget ya. Tadi Pak Jokowi ngirim email ke Pak Ono ya. Lah kan gue bilang itu bohong. Percaya.
Aduh, saya sampai stres. Ini gue lagi bohong, lu pada ketipu. Gue yang pusing, saya pusing. Jadi, padahal saya lagi bohong, ngajarin orang gimana caranya berbohong. Ini caranya orang berbohong. Ketipu coba. Aduh, padahal di depan udah gue bilang ini lagi bohong. Jadi itu satu. Jadi ternyata saya ngajarin bahwa ini bohong pun orang anggap bener gitu kan. Puyeng saya. Makanya saya kalimatnya saya bikin gini, jangan ngajarin macam-macam. Soalnya biar Anda nggak ketipu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang menyedihkan banget sih. Bayangkan email ini kan, ya kalau bikin hoax sudah ngerti ya, pasti kebayang ya. Eh bikin hoax seperti apa, Anda ngerti lah ya. Dengan cara ini kan kita bisa ngerti cara bikin hoax. Nah, bayangkan eh ini kejadian bener dan ini akhirnya saya diminta roadshow sama BCA. BCA ngajakin roadshow, kenapa? Karena banyak nasabah BCA melakukan transaksi bisnis to bisnis ke perusahaan ke internasional, ke Cina, banyaknya ke Cina transaksi. Pabrik di Cina kirim dong barang sekian kontainer. Oke, nanti Cinanya bilang, oke, saya siapin barangnya, saya akan kirim sekian kontainer, tolong ditransfer duitnya sekian ratus juta ke akun ini. Semuanya pakai email. Bayangin, email ini bisa disadap. Dan disadap sama hacker Cina, disadap. Jadi emailnya perusahaan Cina itu disadap sama hacker Cina. Udah gitu hacker Cinanya kirim email ke finance dari perusahaan di Indonesia, bilangnya, Mas Finance, barang sedang kita kirim di kontainer nomor sekian sekian sekian, barangnya sudah shipping di kapal, silakan ditransfer duitnya ke akun ini. Ditransfer. Dan itu nggak 1.000-2.000 rupiah, ratusan juta rupiah ditransfer. Jadi saya diajakin sama BCA tuh roadshow. Selesai ngasih demo kayak gini, saya turun ke floor, dari panggung turun ke floor, mereka ngerubungin saya, Pak, saya kena, Pak, bener kayak gitu caranya, Pak, bener. Jadi lu kayak gini jangan ketawa nih. Kalau udah ratusan juta yang kena, udah nangis lu urusannya, bener, nangis beneran. Gitu ya. Cuman waktu udah 9.22, udah 9.30 nih. Jadi minta maaf nih, kayaknya waktunya habis nih. Kalau nggak saya bisa digantung sama panitia. Saya kembalikan dulu pada moderator Mas Ahmad Fuad. Saya kembalikan, terima kasih banyak. Tapi kalau ada apa-apa nanti silahkan pakai email sama Twitter saya ya. Lanjut, Pak. Itu bagian moderator yang pusing dah. Moderator, balikin dulu daripada gua digantung sama panitia. Silakan Pak moderator, Pak Ahmad, ini silakan. Moderator kemana? Moderator hilang. Ini kalau Pak Ono terus oke juga nih, Pak. Ya, Mas Obi curang, Mas Obi, bagian lu enak aja. Iya. Soalnya Mas Obi ini bagiannya yang paling bagus nih. Pak Ono ini senior, master. Saya ongoing aja, Pak, ikut Pak Ono. Pak moderator, silakan Pak moderator. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas materinya. Mungkin ini karena setelah berkonsultasi dengan teman-teman panitia, kita kasih extend waktu ya Pak, 15 menit sampai 20 menit lagi. Kalau nggak ini nanya dulu. Kalau pertanyaan ada session sendiri atau sekarang atau gimana pertanyaan? Untuk session pertanyaan nanti di akhir Pak, setelah Mas Obi dirampung sekalian, dikumpulkan sekalian. Oke. Ya udah. Saya punya waktu 15 menit 20 menit ya. Oke, terima kasih banyak. Mas Obi, sorry Mas Obi. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Mas Obi, mohon maaf. Mungkin agak extend lagi. Ini tadi yang barusan saya jelasin itu juga bermasalah di IoT loh, hati-hati. Jadi IoT itu kalau nggak dienkripsi kena masalah itu tadi, karena kita bisa nyadap apa yang terjadi di IoT dan kita bisa masukin data yang ngaco. Contoh. Bayangkan kalau saya yakin Mas Obi udah tahu caranya sih. Ini buat teman-teman yang lain ya. Contoh, misal saya pengen matiin lampu di rumah atau nyalain lampu di rumah, kan kita bisa kasih kode supaya dibalik gitu, lampunya menyala otomatis segala macam. Kalau yang mengerikan dari IoT adalah kalau dan ini kejadian banget sih, video itu diambil, YouTube-nya diambil. YouTube lagi, CCTV diambil. Oke, supaya bisa masuk lagi, saya akan masuk yang parah juga sih. Tapi ini rumit ya, susah nih kategori susah. Saya punya waktu 20 menit, saya harus cepat banget. Saya akan masuk ke sini sih sekarang. Ono Center, ORID, Wiki. Oke, saya akan masuk, ini kategorinya susah. Saya masukin namanya IDS.
intrusion detection system. Oke, dan ini adalah salah satu yang penting di security, bagaimana kita mendeteksi serangan. Oke, software yang dipakai adalah namanya Snort. Oke, di sini nih Snortnya Anda bisa install. Kebetulan Snortnya sudah ada di server sini. Ya Allah, gue nggak bisa cara kayak gitu ya. Saya harus dari sini masuknya. Oke, saya akan masuk ke server sekarang. Pakai ini aja lah, SSH. Oh no. Oke, saya akan masuk ke server. Snortnya sudah diinstal di server. Sudo su. Oke, PSAX grab Snort. Jadi kelihatan ini ada Snort lagi operasional di sini. Sorry, PSAX ini adalah perintah untuk melihat aplikasi apa yang sedang jalan di belakang layar. Saya grab, kalau ada kata-kata Snort dia grab. Jadi kelihatan dia sedang jalan Snortnya. Saya akan kill dulu, kill all. Snort. Oke. Saya matiin Snortnya. Oke, mati sekarang Snortnya. Oke. Sekarang saya akan jalankan Snort dengan cara yang beda supaya dia nanti keluarnya ini, apa sih namanya, teks gitu ya. Sekalian saya akan ngajarin cara nulis rules. Rules adalah database. Tapi logikanya kayak gini lah. Kalau Anda biasa pakai Windows, pasti kenal yang namanya antivirus. Di antivirus, kalau kita ngerti yang namanya antivirus, itu ada database virus. Duitnya ada di mana? Di software antivirus atau di database? Kita tahu semua duitnya adanya di database virus, bukan di software antivirus. Makanya software antivirus kadang-kadang kita bisa dapatnya free, gratis. Tapi setelah free gratis, untuk dapat database-nya kita bayar. Jadi mereka caranya ngejual database. Teknik yang sama dipakai juga di keamanan jaringan, security. Jadi Snort ini buat deteksi serangan. Cuman serangan itu masuk ke database. Kalau paketnya seperti namanya serangan apa, paket seperti ini serangan apa, dan itu masuknya ke Snort. Rules. Jadi di sini saya akan ngajarin sedikit, mudah-mudahan waktu cukup buat saya ngajarin sampai bisa ngasih lihat cara bikin rulesnya ya. Cara bikin rulesnya sih seperti ini, tapi kalau loncat nanti bingung ntar. Tapi rulesnya kira-kira kayak gini lah. Ada action, protokol, address port, direction, address port, nanti rules. Oke. Nah, saya akan jalanin Snort-nya seperti ini nanti. Ada bentuknya ASCII supaya saya bisa baca. Oke. Nah, cuman di sini saya akan masuk ke server, clear layar. Saya akan zoom in supaya Anda bisa hurufnya lebih gedean dikit lah. Oke, ini gedean. Nah, Snort ada di sini dia, Snort. Oke. Cara nginstallnya bisa dibaca-baca ntar. Oke. Yang penting ini sebenarnya, ini duit yang Anda lihat di depan mata ini duit. Ini duit namanya, saudara-saudara. Oke, karena ini kita bisa ngatur database serangannya tadi. Oke, bentuknya seperti apa? Bentuknya teks semua. Coba kita lihat ada yang virus nggak? Ini ada virus nih, virus rules. Oke, ada yang community, ada yang virus juga nggak ya? Coba lihat ke atas bentar. Nggak ada. Yang ini aja ya, saya kasih lihat virus. Jadi kalau ada virus di jaringan kita bisa lihat more virus. Nih bentuknya kayak gini nih. Mampus kan? Cuma gini doang. Kalimat teks, bentuknya kalimat teks. Artinya kita bisa bikin sendiri, kita bisa edit ini semua. Bentuknya kalimat teks seperti ini. Beres ya? Nah, sekarang cara bacanya, di sini cara bacanya. Action, apa yang dikerjakan, protokolnya apa, sumber addressnya mana, port berapa, arahnya kemana, address mana, port mana, rulesnya apa. Nah, ini contoh. Catat, ini log tuh catat, log catat. Kalau ada yang serangan pakai TCP dari semua IP, semua port menuju ke sini. Portnya ini, nah, catat aja di log. Tapi kalau itu berbahaya, mulai alert. Pakai TCP dari semua IP ke mana? Port 23 adalah telnet. Nanti kita akan bikin latihan yang seperti ini aja ya. Kalau ada serangan ada telnet ini. Tapi saya nggak akan pakai telnet dulu, ntar. Ini beres ya. Jadi kita akan bisa lihat di alertnya. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih lihat. Alert itu ada di sini. var log snort. Oke. Ini saya buang dulu semua ya. Remove min rf bintang. Buang semua, clear. Oke. Watch -n tiap 5 detik. Tail alert. Oke.
Alertnya nggak ada. Oh, ininya belum saya jalanin. Sorry. Snort-nya belum saya jalanin. Saya harus jalanin snort dulu ya. Snort-nya saya jalanin dulu supaya alertnya keluar, tapi kosong nggak ada isinya apa-apa. Ini saya akan jalanin dulu. Snort-nya akan saya jalanin. Saya copy paste doang ya. Snort, file konfigurasinya etc snort.conf, lognya saya taruh di var log snort, semuanya ASCII dan -d adalah daemon. Daemon supaya dia jalan di belakang layar. Oke. Sorry. Ini saya akan jalanin. Jalan nih. Ini jalan. Oke. Ini kelihatan ada alert, saya akan watch. Ini watch. Wah, udah langsung keluar alert aja. Sekarang saya akan melakukan serangan. Paling enak sih ada 2 ini ya. Tar. Bisa nggak saya bikin 2 terminal? 2 terminal nih. Oke. Saya akan serangan yang paling blow on aja ya. Sudo su. Oke. Nmap. -v. Ini port scanning. Kalau Anda tahu namanya port scanning, buat ngecek ada port apa aja di server. -v, -ss, -o. Oke. 192.168.0.162. Enter. Nyerang nih dia. Nanti dia mulai keluar di sini. Nah, mulai keluar kan? Dia deteksi nih. Ada scan Nmap Christmas, jadi keluar alert-alert seperti ini. Dan ini kelihatan ada attempt information leak priority nomor 2. Dari IP 192 keluar semua di sini. Jadi alert itu kayak gitu tuh. Kalau ada apa-apa dia langsung keluar. Kayak gitu ya. Beres ya? Nah, sekarang saya tutup dulu. Saya masuk etc snort rules. Oke, clear layar. Di sini ada local, nah ini ada local rules. Local rules adalah rule yang kita buat. Kita bisa bikin rule sendiri, aturan sendiri. Mudah-mudahan masih ada yang sempat saya buat sebelumnya, biar saya nggak usah ngetik lagi. Nah, ini ada sempat saya buat. Jadi kalau ada orang telnet, dia akan bilang, warning, ada hacker telnet. Di sini ada SQL injection. Dia ke port 80, kemudian ada hacker lakukan SQL injection. Kalau ada paket isinya seperti ini. Oke, dia bilang ada SQL injection. Saya akan kasih lihat yang telnet aja. Nanti keluarnya dalam bahasa Indonesia. Sengaja saya bikin bahasa Indonesia supaya Anda bisa ngelihat itu rule yang kita buat. Jadi rule-nya cuma seperti ini aja sih. Oke. Jadi alert kalau ada paket-paket TCP dari IP mana ke port mana, tujuannya ke IP mana aja, sebenarnya harusnya ke IP server ya, karena servernya IP-nya IP dynamic, jadi saya bikin any aja, soalnya kalau enggak saya harus ganti-ganti di sininya, jadi saya pakai any aja ke port 23, dia kalau ada yang, jadi ada yang connection ke port 23, langsung dia kasih kata-kata warning bahaya ada hacker telnet. Oke. Sekarang saya akan jalankan, si ini PSIX, snot-nya udah jalan ya, saya cek lagi, grab snot. Ini snot kondisinya udah running, oke. Sekarang var spool var log snort clear layar ls. Ini alertnya yang saya akan watch ya. Watch pakai ini aja panah ke atas supaya gampang. Mana panah ke atas? Oh, ini dia. Oke. Ini tadi pakai panah ke atas, enter. Oke, sekarang saya akan melakukan telnet di sini. Clear layar telnet. 192.168.0.162. Oke, bentar. Oke, ini biar kita lihat keluar nggak tuh telnetnya ya. Enter. Nah, langsung keluar nih. Ada bahaya telnet. Jadi kira-kira seperti itu cara kerjanya. Sederhana banget. Dan hari ini, sorry saya punya waktu sekitar 5 menitan lagi. Saya kasih cerita aja dikit. Hari ini adalah riset S2, S3, terutama bagaimana kita pakai machine learning, kita pakai deep learning, pakai artificial intelligence, bisa mendeteksi tipe serangan yang baru-baru. Oke, jadi machine learning sama deep learning atau artificial intelligence kita pakai buat mempelajari pola paket yang dikirim di jaringan. Pakai snort ini ngelihatnya, pakai snort, pakai Wireshark, kita lihat pola paketnya seperti apa. Nanti dia bisa deteksi, ini kayaknya polanya nggak normal deh. Ini kayaknya serangan deh. Nah, itu machine learning yang jalan. Soalnya kenapa kita kepaksa penelitian sampai level seperti itu? Karena perkembangan serangan tuh gila banget. Nggak mungkin itu kita kerjakan oleh manusia. Wow, telnetnya masuk lagi. Jadi manusia buat ngejar teknik serangan susah banget. Jadi kepaksa kita harus pakai machine learning. Sarannya kalau buat machine learning ada belajar yang ini deh.
Masuk open course juga boleh lah. Open course ini free, ITTSAC. Kalau mau di copy ke mana ITY juga nggak masalah sih, silahkan di copy aja. Kalau Anda bisa masuk ke sini, Anda bisa bikin account masuk ke kuliah ini nih, data engineering. Itu belajar machine learning. Software yang dipakai sangat mudah banget, pakai yang namanya Orange. Orange data mining. Wait, data mining. Salah pencet. Orange data mining ini dia. Ya udahlah ini dah. Bisa di-download. Free, bisa di-download. Bisa di Windows, macOS, bisa di Linux. Programmingnya sangat gampang banget. Saya kasih lihat aja gambaran biar pada masuk ke dunia yang paling menjanjikan ini sih. Jadi ini paling menjanjikan sih sebenarnya. Kedua, sesudah itu IoT. Orange Data Mining. Oke, masuk ke sini. Jadi programmingnya pakai GUI sih. Jadi enak banget nih. Programming kayak gini nih. Ini programming kayak gini banget. Bego banget tuh programmingnya, enak banget. Buat belajar ya. Jadi programming enak banget. Dan ini kita bisa pakai buat nganalisa sentimen positif negatif. Bisa nganalisa serangan, apa segala macam. Oke, saya udah kagok lah, tinggal 2-3 menit lagi kagok. saya tutup dulu sekian. Jangan lupa tadi kalau ada apa bisa pakai Twitter @ono_w_purbo. Kalau ada pertanyaan bisa kalau koordinasi pakai email ono@indo.net.id. Silakan kalau mau ngopi perpustakaan saya juga free, silakan. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi pada moderator biar Mas Obi ngomong habis ini. Mas Ahmad, silakan Mas Ahmad. Ya, terima kasih banyak Pak Ono Webunku atas pemaparan materinya. Saya rasa terlalu singkat ya untuk dengan waktu yang hanya 90 menit kurang lebih untuk pemaparan materi yang sangat-sangat kompleks dari Bapak Ono Purbo. Mohon maaf juga sebelumnya telah terjadi sedikit miss teknis, tidak bisa share desktop. Akan menjadi evaluasi bagi kami panitia ke depannya untuk memperbaiki kembali apa yang kurang dari kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian mohon maaf juga yang sebesar-besarnya atas kekurangan waktu, spare waktu yang kami sediakan ternyata sangat-sangat terbatas dalam mengakomodir pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Perbu. Selanjutnya, sebelum memasuki materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh